Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua ingin berbisnis dan berwirausaha, tetapi bingung caranya bagaimana? Simak video saya sampai selesai. Mengenal peluang usaha dan bisnis kanvas. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk memulai kegiatan bisnis yang berpotensi menghasilkan uang. Nah, jadi di sini peluang itu akan seseorang lakukan atau seseorang cari untuk melakukan sebuah usaha atau bisnis untuk menghasilkan uang menghasilkan uang untuk ekonominya. Nah, jadi di sini rekan-rekan harus mengetahui dulu apa itu peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Yang pertama, kita harus memiliki ide bisnis yang unik dan memiliki nilai jual yang baik. Nah, nilai jual yang baik itu muncul dari ide yang unik tadi. Nah, berbeda dari yang sudah ada di dalam pasaran. Yang berikutnya dapat dikembangkan. Nah, dari ide tersebut kita dapat mengembangkan hal-hal baru yang bisa untuk memajukan bisnis usaha tersebut. Bertambah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, usaha tersebut harus memiliki bertahan dengan jangka yang panjang. Nah, sehingga tidak hanya mengikuti tren sementara saja. Jadi ide yang kita pakai harus benar-benar unik dan berbeda dari yang lain. Mempunyai resiko yang dapat ditanggung. Nah, dari resiko-resiko yang ada, kita harus dapat meminimalisir dan dapat menanggung dan menanggulangi ancaman yang terjadi. Tips untuk melihat potensi usaha sebelum memulai berbisnis. Yang pertama ada melakukan pengamatan pasar. Nah, kita yang pertama-tama itu harus mengamati atau memperoleh informasi mengenai kondisi yang ada di dalam pasar, termasuk produk, jasa, harga, permintaan konsumen, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kita harus memiliki analisis SWOT. Analisis SWOT untuk mengetahui potensinya, mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari ide-ide usaha yang akan kita jalankan tersebut. Yang berikutnya ada analisis pesaing. Untuk analisis pesaing, kita melihat kekurangan dan kelebihan pesaing atau kebutuhan konsumen yang tidak dipenuhi oleh kompetitor. Nah, jadi untuk bisnis-bisnis yang produknya sama, kita harus memiliki sesuatu hal yang bisa lebih dari produk-produk yang lain. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan di sini tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan, mengevaluasi, dan mengembangkan model bisnis. Nah, di sini bisnis kanvas menggunakan alat visual. Nah, bisa dilakukan seperti menggunakan alat-alat elektronik yang sekarang semakin canggih untuk menggambarkan, mengevaluasi, dan mengembangkan bisnis kita, sehingga bisnis kita dapat berkembang secara pesat dan dapat mencapai hal yang dapat kita inginkan secara maksimal. 9 elemen yang ada di dalam bisnis kanvas antara lain value proposition atau nilai jual atau jasa yang kita berikan sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor yang lain. Yang berikutnya ada customer segment atau sebuah cara untuk seseorang mengkategorikan konsumen sehingga terbagi dalam beberapa segmen atau karakter. Nah, kita harus mengetahui segmen-segmen dari customer kita yang sesuai kebutuhan mereka. Yang berikutnya ada customer relationship, salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, kita itu harus memiliki hubungan yang baik antar pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka sesuai kebutuhan mereka yang akan dibutuhkan. Yang berikutnya ada channel, yaitu saluran pemasaran yang berhubungan dengan proses pendistribusian produk atau jasa kita dari awal produksi hingga akhir perjalanan bisnis kita.
Yang berikutnya ada key activities atau aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Yang selanjutnya ada key resources atau aset yang dibutuhkan untuk menawarkan value proposition. Selanjutnya ada key partnership, pihak-pihak yang diajak kerjasama dengan tujuan menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi risiko serta kinerja. Selanjutnya ada cost structure, total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Yang terakhir ada revenue stream, sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti penjualan, dividen, dan lain sebagainya. Bisnis kode kanvas yang saya terapkan antara lain seperti yang ada di dalam gambar berikut ini. Nah, rekan-rekan bisa menerapkannya di berbagai bisnis-bisnis lain. Nah, sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan baik walaupun kita sendiri hanya dengan media visual yang kita miliki dan perkembangan ITS yang semakin pesat ini. Terima kasih sebelumnya telah melihat video saya sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.